Kembali di Metro hari ini, pemirsa, Polres Lombok Barat menjerat 4 tersangka baru dalam kasus kematian Brigadir Esko Faskareli. Keempat tersangka tersebut merupakan keluarga dari istri Esko, Bribtu Rizka, yang menjadi pelaku utama. 4 tersangka baru itu adalah paman, bibi, dan adik tiri Bribtu Rizka, dan 1 orang lagi adalah tetangganya. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan bukti keterlibatan mereka membantu Rizka dalam kematian seorang intel Polsek Sekotong. Menurut polisi, motif Bribtu Rizka menghabisi suaminya karena faktor ekonomi. Sebelumnya, Brigadir Esko ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi leher terikat tali di kebun belakang rumahnya di Dusun Nyiur, Lembang, Lombok Barat. Para tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Brigadir Esko Faskareli tewas mengenaskan di kebun belakang rumahnya di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat pada 24 Agustus lalu. Anggota unit Intel Polsek Sekotong, Lombok Barat, NTB ini ditemukan sudah membusuk dengan wajah sulit dikenali. Bribtu Rizka sebagai tersangka. Pada 20 September, polisi menggelar reka adegan atau rekonstruksi kasus terbunuhnya Brigadir Esko dengan menghadirkan tersangka Rizka. Dari hasil rekonstruksi pada 17 Oktober, Satreskrim Polres Lombok Barat telah menetapkan 4 tersangka baru. Keempat tersangka tersebut merupakan orang-orang dekat korban yang membantu tersangka utama melakukan pembunuhan. Saya jelaskan, tersangka yang mendapatkan berdasarkan hasil penyidikan sampai gelar perkara penyidikan, gelar perkara penetapan tersangka. Yang pertama, inisial AS. Kedua, inisial DR. Inisial B, umur 40 tahun, alamat Dusun Klebut, Desa Kebun Layu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Yang keempat, inisial Hongkong Namlia ya. Dalam penjelasannya, Kadek Mertia menyebut motif pelaku menghabisi nyawa suaminya sendiri karena permasalahan ekonomi. Pasangan suami istri Rizka dan Esko diketahui sempat terlibat cekcok sebelum pertikaian terjadi. Sejumlah barang bukti disita polisi, diantaranya senjata tajam berupa gunting yang diduga digunakan untuk menganiaya Brigadir Esko. Motifnya ekonomi, tapi terjadi perselisihan. Modus, tersangka melakukan tindakan kekerasan mengakibatkan korban mengalami luka serius hingga akhirnya meninggal dunia. Jadi pasal yang dipersangkakan terhadap perkara tersangka RS, pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Para tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana junto pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana terberat hukuman mati atau 15 tahun penjara. Tim Liputan Metro TV. Pembunuhan Brigadir Esko oleh Bribtu Rizka yang merupakan istrinya sendiri membuat geram publik. Benarkah pembunuhan sadis yang dilakukan Bribtu Rizka dengan bantuan 4 orang dekatnya ini hanya berlatar belakang ekonomi? Kita akan membahasnya bersama kriminolog Reza Indragiri. Mas Reza, selamat sore. Selamat sore Mbak Yohana. Nah, kita tadi sudah sempat mendengar ya ulasan dari kasus ini. Mungkinkah tindakan yang bisa dibilang kejam ini hanya bermotif ekonomi? Menurut Anda? Saya terang menganggap penjelasan dari pihak kepolisian bahwa aksi ini dilatar belakangi oleh motif ekonomi masih terkesan terlalu sumir. Apa sesungguhnya dimaksud dengan motif ekonomi?
saya pahami bahwa seseorang melakukan kejahatan dengan motif ekonomi adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi tertentu. Ini berarti motif instrumental. Tapi saya berasumsi bahwa dengan segala hormat bekerja sebagai polisi, apalagi dengan pangkat sedemikian rupa, tampaknya yang bersangkutan alias korban tidak memiliki sumber daya finansial yang luar biasa yang mengakibatkan dia layak untuk dijadikan sebagai sasaran kejahatan. Jadi perlu pendalaman lebih lanjut tentang apa sesungguhnya dimaksud oleh pihak kepolisian dengan motif ekonomi tersebut. Nah, Mas Reza, ini kan juga menarik karena yang terlibat pelakunya yang baru adalah paman, bibi, istri, dan juga tetangganya. Nah, dengan pola ini menurut Anda motif seperti apa yang memungkinkan untuk berada di balik kasus ini? Ini poin kedua yang sesungguhnya ingin saya berikan sorotan. Tadi di poin pertama saya katakan saya berasumsi bahwa korban tidak memiliki harta atau uang dalam jumlah yang fantastis yang menyebabkan dia tak dapat layak untuk dijadikan sebagai sasaran kejahatan. Nah, apapun urgensinya bagi pelaku untuk kemudian memobilisasi sekian banyak pihak untuk terlibat dalam aksi kejahatan mengincar korban dengan profil sedemikian rupa. Apa yang diincar oleh 4-5 orang tersebut? Seolah-olah tidak cukup hanya dengan aksi kejahatan dilakukan oleh 1 atau 2 orang saja, tapi sampai 1 keluarga pun dikerahkan untuk melakukan aksi kejahatan terhadap korban. Terus terang, pada aspek ini pula saya masih memiliki pertanyaan tentang, oke lah saya gunakan kalimat yang positif, bahwa saya berharap otoritas kepolisian bekerja secara tuntas, menyeluruh, objektif dan transparan. Tidak dikarenakan adanya, misalnya, tadi diperlihatkan kepada kita, masyarakat yang marah, warga yang tidak sabaran dan seterusnya, mudah-mudahan itu tidak memunculkan tekanan ekstra kepada pihak kepolisian sehingga seolah-olah harus sesegera mungkin memenuhi ekspektasi publik ketimbang menegakkan hukum secara tuntas, menyeluruh, objektif dan transparan sebagaimana saya katakan tadi. Nah, biasanya kan seperti itu ya. Kalau melihat dari pola kasusnya dan juga keterlibatan para pelaku ini, apakah mungkin begitu ada sesuatu sebab-sebab yang terkait dengan mungkin kasus-kasus atau fakta-fakta yang mungkin tabu dan mungkin harus dijaga atau seperti apa dari motif yang mungkin dilakukan oleh para pelaku ini? Yang kadang itu kan membuat faktor ekonomi itu seolah menjadi sebuah alasan utama begitu. Kemungkinan itu bisa saja, tetapi mari kita bayangkan bahwa dengan asumsi bahwa pelaku kejahatan adalah manusia yang rasional, artinya harus punya kalkulasi terhadap aksi kejahatan yang akan mereka lakukan, maka harus kita pahami bahwa melibatkan lebih dari 1 orang pelaku kejahatan ini membutuhkan rasionalitas ekstra. Target, insentif, sumber daya, dan resiko plus koordinasi antar mereka merupakan tugas besar yang harus dilakukan oleh pelaku atau para pelaku. Sekali lagi, ini tugas yang tidak ringan, ini butuh upaya ekstra, dan untuk apa melibatkan sekian banyak pihak dengan upaya ekstra tersebut hanya untuk mengincar 1 orang anggota keluarga yang hitung-hitungan di atas kertas relatif mudah untuk dilumpuhkan. Nah, Mas Reza, ini juga menarik ketika korban sendiri itu kan ditemukan meninggal di kebun. Bukan ketika ada sebuah kejahatan itu ingin langsung dihilangkan agar tidak meninggalkan jejak, tapi justru jejaknya tetap ada walaupun sulit dikenali. Anda melihat ini seperti apa kasus ini? Dalam setiap aksi kejahatan ada 2 misi. Misi kedua adalah bagaimana mempersulit proses penegakan hukum. Bagaimana pelaku membangun alibi, mempengaruhi saksi, pengki-pengki dengan oknum polisi misalnya. Menghilangkan barang bukti, merusak CCTV, menghilangkan tubuh korban, dan seterusnya, dan seterusnya. Lagi-lagi, menjadi pertanyaan, mengingat korban ditemukan di daerah yang katakanlah merupakan zona kekuasaan pelaku, mengapa upaya menghilangkan barang bukti itu hanya sampai di situ? Tidak misalnya, menghilangkan barang bukti berupa tubuh korban dengan cara-cara yang membuat tidak lagi bisa dilihat oleh orang, menimbunnya dengan tanah, membakarnya atau seterusnya. Mengapa upaya menghilangkan barang bukti hanya berhenti pada tindakan sedemikian rupa, yaitu memposisikan tubuh korban seolah tergantung di halaman di zona kekuasaan pelaku sehingga bisa dilihat oleh orang banyak. Ini lagi-lagi memunculkan pertanyaan. Tentu saja saya memilih untuk sekali lagi menggunakan kalimat yang positif bahwa polisi pada akhirnya nanti di persidangan akan bisa menunjukkan pengungkapan kasus ini betul-betul berbasis pada pembuktian
bukan akibat adanya tekanan publik. Begitu ya. Nah, kita ingin mencoba mungkin masuk ke angle mempermudah polisi seandainya melihat kasus ini. Hal pertama yang memang harus polisi lakukan untuk mempercepat pembuktian dan juga membuka tuntas kasus ini mulai dari mana, Bang Reza? Mulai dari mana? Yang bagus, jawabannya kuncinya menurut saya ada pada otoritas kedokteran, yaitu pihak kepolisian berdasarkan hasil kerja kedokteran forensik harus bisa memastikan terlebih dahulu bahwa korban tidak lain tidak bukan absolut meninggal akibat perbuatan orang lain. Karena hanya dengan simpulan macam itulah maka bisa dipastikan bahwa ini memang merupakan peristiwa pidana. Kalau peristiwa pidana maka masuk ke tahap-tahap berikutnya, yaitu mencari barang bukti dan kemudian mencari pelaku untuk kemudian dimintai pertanggungjawabannya. Kalau tahap pertama sekali lagi sudah bisa dipastikan bahwa korban meninggal akibat perbuatan orang lain, maka relevan sesungguhnya bahwa tekanan publik diharapkan akan bisa mendatangkan proses penegakan hukum yang sebagaimana saya katakan tadi, tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Titik awalnya dari situ terlebih dahulu. Pastikan bahwa korban memang meninggal akibat perbuatan orang lain dalam kurung pidana. Nah, kita sering melihat banyak berbagai macam jenis variasi kasus pembunuhan. Menurut Anda, kasus pembunuhan kali ini menurut Anda sulit atau mudah untuk segera diselesaikan atau diungkap? Dan butuh waktu berapa lama dengan model pola kasus pembunuhan seperti ini, Bang Reza? Saya tetap berkeyakinan bahwa pada dasarnya untuk mempidana seseorang tidak dibutuhkan adanya informasi, apalagi dipaksakan harus ada pengakuan tentang motif atau sejenisnya dari tersangka pelaku. Sebatas bisa dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh individu tersebut, maka pidana sesungguhnya sudah bisa berjalan. Namun dengan segala hormat, penilaian publik terhadap polisi dalam penanganan suatu kasus ternyata tidak hanya ditentukan oleh kinerja kepolisian pada kasus itu semata. Ketika masyarakat menilai kinerja kepolisian dalam menangani suatu kasus, masyarakat akan menyangkut pautkannya dengan kinerja kepolisian pada kasus-kasus lainnya. Ini yang diistilahkan sebagai equity. Garis besar atau garis bawah yang ingin saya berikan adalah ternyata dibutuhkan kerja-kerja yang ajeb manakala polisi mengungkap kasus-kasus pembunuhan misalnya. Pengungkapan kasus pembunuhan yang dinilai publik tidak berkualitas di tempat lain boleh jadi akan berdampak terhadap penilaian publik ketika menilai kualitas pengungkapan kasus pembunuhan di tempat lainnya. Nah, satu lagi Mas Reza, saya lupa tadi menanyakan bahwa ini kan pelaku utamanya adalah Bribtu Rizka, begitu. Juga sama-sama memiliki profesi di kepolisian seperti itu. Apakah ini ada makna yang Anda lihat dari peristiwa ini? Kenapa kemudian begitu percaya diri melakukan pembunuhan dan kemudian menyimpan korban dengan situasi kondisi yang sangat terbuka seperti itu? Saya meninjau bahwa ini sesungguhnya merupakan katakanlah koreksi besar-besaran terhadap cara berpikir kita tentang siapa sesungguhnya orang yang paling potensial menjahati kita. Ada wejangan universal bahkan bahwa hati-hati terhadap orang yang tidak dikenal. Waspadai orang asing. Karena hitung-hitungan seolah mereka itulah, orang asing itulah yang paling mungkin menjahati kita. Tapi peristiwa ini, kalau memang benar sebagaimana yang sudah diinvestigasi kepolisian temuannya adalah seperti ini, maka menunjukkan kepada kita bahwa ternyata pihak yang paling mungkin melakukan penganiayaan terhadap kita, pihak yang paling mungkin membahayakan diri kita, pihak yang paling mungkin menjahati diri kita ternyata adalah orang dekat. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah ya karena hitung-hitungan di atas kertas orang dekatlah yang tahu tentang kondisi kita seperti apa, kelemahan kita seperti apa, cara menaklukkan kita seperti apa, cara kita menghilangkan bukti di tempat tersebut seperti apa. Inilah yang menjadi kelebihan dari orang-orang dekat yang hitung-hitungan di atas kertas punya kalkulasi lebih jitu untuk kemudian menyakiti atau menjahati diri kita. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri untuk ulasannya langsung bersama Metro hari ini. Selamat sore, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.